Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat UTKP SMK Negeri Mananjaya. Teman-teman semua, untuk video kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana atau fasilitas apa saja yang ada di dalam Google Drive ya. Nah, ada salah satu fasilitas di dalam Google Drive adalah Google Form. Nah, Google Form ini dapat digunakan oleh beberapa perusahaan atau instansi maupun lembaga lainnya, tergantung dari kegunaannya itu sendiri. Nah, di sini saya akan mencontohkan Google Form itu seperti apa dan bagaimana cara pembuatannya. Mari kita simak videonya. Yang pertama di sini ada new atau baru ya, teman-teman. Dan di sini ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, Google Slide. Kalau Google Dokumen tentunya berarti sama dengan Microsoft Word. Kalau Google Spreadsheet sama dengan Microsoft Excel, dan Google Slide sama dengan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kita akan ke Google Formulir ya, atau yang disebut dengan Google Form. Nah, di sini di Google Form ada formulir kosong atau dari template. Kita coba pilih formulir kosong. Tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Formulir tanpa judul. Kemudian ada pertanyaan. Nah, saya contohkan lebih konkret. Kalau misalnya di sekolah atau di dunia pendidikan, Google Form ini berfungsi untuk ujian. Tidak hanya ujian, bisa digunakan untuk angket atau pengisian biodata. Biodata siswa, biodata guru, ataupun angket persetujuan orang tua, angket untuk guru, angket untuk siswa. Kalau ujian, baik itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, karena Google Form ini bisa digunakan atau bisa nantinya mengumpulkan jawaban yang memang tidak harus secara tatap muka langsung. Apalagi di saat pandemi seperti ini, tentunya Google Form ini sangat berguna untuk kita semua. Nah, kalau di instansi seperti desa bisa digunakan untuk angket kepada masyarakat ataupun kepada kepala dusun, kepada RT atau RW untuk pengumpulan data jumlah masyarakat ataupun data yang lainnya. Termasuk di perusahaan pun itu bisa untuk manajer HRD biasanya meminta data kepada calon karyawan baru biasanya. Nah, ataupun ada karyawan yang sudah ada ingin mengetahui lebih ke psikotesnya. Nah, psikotesnya itu tidak harus pakai kertas, tapi pertanyaan-pertanyaan itu bisa dibuat di Google Form. Nah, teman-teman semua, saya contohkan di sini untuk formulir untuk di desa, contohnya kita bikin formulir pendataan masyarakat misalnya. Pendataan masyarakat yang sudah lanjut usia misalnya ya, sudah lanjut usia. Kita ingin mengetahui berapa jumlah warga dengan identitasnya, baik itu nama, tempat tanggal lahir, dan alamat ya. Jadi di sini formulirnya adalah contoh saya judulkan adalah data masyarakat desa, misalnya desa Kalimanggis yang sudah lanjut usia. Nah, di sini di deskripsinya bisa dijelaskan lagi, dideskripsikan lagi. Contohnya usia minimal atau usia mulai dari 60 tahun ke atas. Nah, teman-teman semua, tolong perhatikan ini. Jadi kita ketik satu kali pun ini otomatis akan menyimpan. Jadi menyimpannya itu per detik karena sistemnya online. Jadi jangan khawatir di saat listriknya mati ataupun ada kendala
di laptopnya, ini yang kita ketik, yang kita buat tentunya tetap ada di Google Drive. Kita buktikan, nah kita kembali ke Google Drive saja, ini sudah ada formulir tanpa judul. Memang kita belum memberikan judul di sini ya, karena ini judul besar, tapi untuk judul filenya belum. Nah, cara untuk membuat atau menambahkan judul filenya adalah kita harus mengisi dulu di judul besarnya, yang ini ya, misalnya tahun 2021 misalnya ya, kita tambahkan. Nah, kalau kita ingin merubah judul itu, cukup satu klik saja di sini. Nah, itu otomatis judul besar akan mengikuti ke judul yang nama filenya ini. Nah, teman-teman, kita akan tambahkan misalnya nama. Nah, di sini jawaban otomatis akan berubah menjadi jawaban singkat. Jadi Google akan mendetek apa yang kita tanyakan sesuai dengan di sini ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, skala linier, dan seterusnya. Kalau misalnya kita ketikkan nomor handphone ya, kalau misalnya pertanyaannya nomor handphone, tetap jawabannya pun akan jawaban singkat. Tapi kalau misalnya di sini kita ketik alamat, nah akan berubah. Yang tadinya jawaban singkat menjadi paragraf. Karena kita ketahui bahwa alamat, kalau kita mengetikkan alamat lengkap, tentunya membutuhkan space yang panjang. Nah, di sini nama warga ya, nama warga misalnya. Nah, kita apakah klik wajib isi atau tidak? Nah, fungsi wajib isi ini bila mana masyarakat ataupun kadus yang mendata, ataupun RT yang sedang mendata, ataupun RW yang sedang mendata, itu kalau misalnya ini tidak diisi atau tidak wajib diisi, nah seperti ini namanya bisa dilewat, alias tidak diisi juga tidak apa-apa. Tapi kalau wajib diisi, ini pas waktu kita close atau kita next selanjutnya, atau kita mau kirim hasilnya, itu tidak bisa kalau misalnya kosong, karena wajib diisi. Artinya harus ada yang diisi di dalam kolom nama warga. Nah, teman-teman, kalau misalnya mau menambahkan deskripsi pun silahkan, tinggal tambahkan saja deskripsi di sini. Contohnya, teman-teman ingin menambahkan contoh Ade Mas Noah misalnya. Nah, nama warga berarti di sini kalau contohnya kapital, berarti di sini tulis saja kapital. Atau di sini di dalam deskripsinya boleh tulis dengan huruf kapital. Contoh Ade Mas Noah gitu ya. Jadi besar semua. Nah, teman-teman, kita akan lanjut. Kalau misalnya sudah, kita coba klik ini yang namanya duplikasikan saja. Bisa mengetikkan dengan alamat. Nah, alamat, teman-teman, ini tinggal hapus deskripsinya atau diganti, tulis alamat lengkap warga. Gitu kan? Ditulis di sini. Ini tetap akan wajib isi. Karena tanda wajib isi ada tanda bintang merah. Tapi kalau tidak wajib isi, kita coba duplikat. Nah, ini tidak ada bintang merah. Bagaimana cara merubahnya? Kalau kita sudah terlewat, diklik lagi wajib isi. Di sini alamat, kemudian kita butuh nomor handphone misalnya. Handphone warga. Nah, ini tinggal tulis nomor handphone warga ya. Nah, kalau sudah jangan lupa wajib isi juga. Nah, kalau sudah, ini yang akan dikirimkan. Bagaimana cara mengirimkannya? Nah, tapi ada settingannya dulu. Ada settingan, di sini settingan. Kalau misalnya teman-teman membatasi jawabannya hanya 1 kali,
berarti tinggal klik batasi ke satu jawaban. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin tidak membatasi, artinya satu orang bisa mengisi beberapa kali, berarti nggak usah batasi ke satu jawaban. Karena ini formulir contohnya pendataan warga yang lansia yang dilakukan oleh para RT atau RW ataupun kadus, tentunya yang mengisi adalah RT dan RW tersebut. Berarti kalau menemukan 50 orang yang lansia, berarti jangan dibatasi ke satu jawaban. Biarkan saja. Dan ini pun nggak usah di checklist semuanya yang ada di umum. Kalau di presentasi, nah di sini tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Jadi setelah mereka kirim hasilnya, di akhir itu ada keterangan tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Jadi mereka bisa klik lagi, bisa ngisi lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini tidak di checklist atau tidak ditampilkan, tentunya mereka harus mengklik lagi link yang sudah di-share, baik itu di WhatsApp ataupun Telegram ataupun yang lain, sosial media lain. Dan itu membutuhkan waktu. Tapi kalau tampilkan linknya, jadi mereka setelah kirim akan muncul di akhir, tinggal kirim lagi jawaban yang lain. Kita akan contohkan nanti. Nah, pesan konfirmasi contohnya, biasanya ada tulisan jawaban Anda telah direkap. Biasanya seperti itu. Itu baku ya, defaultnya dari Google Form ini. Tapi kalau misalnya kita mau memberikan pesan, silahkan. Terima kasih sudah mengisi formulir ini. Bila mana ada hal-hal, misalnya, bila mana ada hal yang tidak diketahui, atau bila mana ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan chat ke nomor 0812345678 misalnya ya, Bapak Ibu. Nah itu kita tinggal simpan. Kita ingin melihat hasil karya kita, klik perhatiin jauh saja dulu, tidak apa-apa. Nah ini hasilnya seperti ini. Nanti pas waktu kirim, itu kan contohnya kita akan mengisi sini ada Renji ya, alamat dari mulai dusun ya, dusun Bojong Sari, RT 003, RW 002, Desa Bojong Sari misalnya, Kecamatan Gunung Tanjung, Kab ya, Tasikmalaya. Nomor handphonenya 08522222 misalnya ya, 4. Udah kirim ya. Nah setelah kirim ya yang tadi, terima kasih sudah mengirim formulir ini. Bila mana ada hal yang ingin tanyakan, silahkan chat ke nomor bla 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 bla. Artinya ini muncul yang sudah kita buat. Nah yang tadi saya maksud kirim jawaban lain, ini kirim jawaban lain. Jadi klik lagi, silahkan ngisi lagi. Tapi kalau cuma dibatasi satu jawaban, berarti tidak bisa klik yang barusan, klik jawaban lain, tidak bisa. Teman-teman semua, apakah tampilannya bisa pakai foto? Silahkan. Kalau pakai foto, kita sesuaikan tema. Kalau teman-teman bisa pilih headernya, silahkan. Misalnya mau gitar, tinggal klik sisi. Artinya di atasnya ada gambar. Kalau misalnya upload foto sendiri bisa. Caranya adalah unggah. Nah, kalau pakai foto, ya foto apa yang mau dicarinya? Gitu ya. Telusuri foto misalnya desa. Tentang desa. Ini contohnya tidak. Ya kalau tidak ditemukan di akun, ya berarti kita belum pernah upload. Berarti lebih baik diunggah. Kalau unggah berarti yang ada di dalam komputer kita, gitu ya. Kalau tema yang tadi ini sesuai dengan yang ada pilihannya di sini. Ada dunia malam, pernikahan, khusus anak-anak,
pesta, makanan bersantap, ulang tahun, ilustrasi, dan kantor dan sekolah. Contohnya kita ini di situ. Nanti hasilnya akan perhatiin kita akan lihat hasilnya akan seperti ini. Silahkan Bapak Ibu semua, teman-teman semua mengganti warna dari Google Form ini. Ini contoh pembuatan form pendataan ya. Pendataan baik itu nama, alamat, kemudian nomor handphone. Nanti kita akan bikin Google Form. Di video selanjutnya kita akan bikin Google Form untuk pertanyaan atau soal ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.